5 tokoh muda Nahdlatul Ulama bertemu dan berfoto dengan Presiden Israel di tengah serangan Israel ke warga Palestina. Tak hanya pandai berkesenian, sejumlah selebritas juga memukau di profesi lain. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Opa, dua-duanya. Inilah detik-detik tetangga menemukan sepasang lansia yang meninggal di rumahnya. Jasad keduanya ditemukan sudah membusuk. Menurut tetangga, keduanya dalam keadaan sakit dan jarang dijenguk anaknya. Oh, Papa. Oh, Tuhan. Keluarga pensiunan Bea Cukai ini terus-menerus menolak upaya eksekusi yang dilakukan pemerintah. Padahal mereka yang bertahan adalah anak dan cucu dari pegawai Bea Cukai yang sudah pensiun atau meninggal. Kedua pihak beberapa kali telah menempuh jalur hukum. Keluarga memegang putusan pengadilan tahun 2021 bahwa pihak penguasa bangunan yang paling berhak. Persoalan menjadi rumit karena keduanya sama-sama tak punya alas hukum yang kuat. Bea Cukai akan mengosongkan 19 rumah untuk dijadikan rusun bagi pegawai Bea Cukai yang masih aktif. Pagar kantor Dinas Pendidikan roboh didorong mahasiswa yang berdemo menuntut Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi agar transparan dalam PPDB tahun ajaran baru. Pagar diseret ke tengah jalan hingga membuat akses jalan di depan kantor Disdik ditutup. Masa menilai Disdik Kota Bekasi melanggar sejumlah aturan, seperti kuota rombongan belajar, hingga jumlah kelulusan yang tidak sebanding dengan kursi yang tersedia di jenjang selanjutnya. Inilah detik-detik penggerebekan rumah pengedar sabu. Pelaku merupakan residivis kasus perampokan saat penangkapan membawa celurit dan bom ikan bondet. Pelaku dijerat pasal tentang narkotika, kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Tiga pencuri sepeda motor ini tak berkutik lagi saat polisi menggerebeknya. Di TKP penggerebekan, sepeda motor curian telah dibongkar. Dalam kesaksiannya, pelaku mengaku telah 4 kali mencuri sepeda motor di area Bangkalan. Terus dipisahin susah ya kan, biarin aja. Akibat senggolan kendaraan, sopir ojek online dan pengemudi mobil saling pukul. Keduanya sempat adu mulut dan dilerai warga, namun kembali saling pukul hingga warga enggan memisahkan. Biar puas. Saling pukul keduanya berhasil dihentikan usai kelelahan. Biar capek. Para mahasiswa ini saling serang saat pemilihan Ketua BEM dan DPM Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Kalimantan Barat. Peristiwa ini diduga terjadi di area Fakultas Hukum.
Pencuri kalung emas ini tak bisa berkutik lagi usai dikepung warga. Korban dan warga kesal karena pelaku masih mengelak. Padahal korban mengenalinya usai dijamret. Ditariknya sampai putusin yang ini. Posisi kakak di kereta. Posisi kakak di kereta. Posisi aku di kereta duduk, dia nawarin madu, Kak. Pelaku melakukan aksinya dengan modus menawarkan madu. Masih enggak ngaku dia. Enggak ngaku. Pencuri ayam ini diarak warga Desa Kenduren, Kecamatan Wedung, usai tertangkap tangan. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian ayam. Pelaku akhirnya dibawa ke Polsek Wedung. Warga Kulon Progo nekat menerjang ombak laut selatan yang tengah pasang demi mendapat gunungan hasil bumi. Warga bahkan telah menanti sejak pagi. Berebut gunungan ini dalam rangka upacara adat hajat dalam Labuhan Kadipaten Pura Pakualaman. Apapun yang terjadi, saya sebagai Ketua Umum PBNU, saya mohon maaf. Tolong ditanyakan ke PBNU. Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Foto ini menggegerkan publik di Indonesia karena 5 orang yang tersenyum manis dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, ini adalah tokoh muda Nahdlatul Ulama. Padahal di saat yang bersamaan pembantaian Israel terhadap orang-orang Palestina masih terjadi. Kunjungan kelimanya dipastikan bukan atas nama PBNU. Kepergiannya juga disebut tanpa sepengetahuan tokoh-tokoh NU. Kelimanya juga tengah menghadapi sidang etik. Saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya, saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnosa dan Fatayat NU. Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap pemerintah mendukung kebebasan negara Palestina dari penjajahan Israel. Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Tahun 1994, Gus Dur juga pernah diundang Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai Israel dan Jordania. Gus Dur juga mendiskusikan strategi terkait perdamaian Palestina. Dalam lawatannya ini, Gus Dur juga telah berkonsolidasi dengan kiai-kiai. Tahun 1999, Gus Dur juga pernah mencoba membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Yahya tak menampik, dirinya juga pernah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tahun 2018. Namun saat itu ia sudah berdiskusi dengan tokoh-tokoh NU dan keberangkatannya kala itu sebagai kunjungan atas nama pribadi. Ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5 M. Mabuk orangnya. Tidak sadarkan diri, gelisah, mengamuk hingga berhalusinasi. Tengah dirasakan para pemuda dan pemudi ini. Mereka diduga tengah mabuk kecubung. Sedikitnya 56 orang terindikasi telah mengonsumsi buah kecubung yang dicampur dengan zat adiktif lainnya. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum yang merawat mereka berupaya menghilangkan racun yang ditimbulkan dari kecubung. Indikasi awal memang ada kaitannya obat kecubung dan minum-minuman keras.
Ada juga misalkan dia kecubung sama obat saja, efeknya tentu beda sama kecubung sama minuman keras. Jadi variatif penanganannya. Polisi lalu melakukan patroli di sejumlah kawasan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Polisi menyasar sejumlah titik yang rawan terjadi transaksi rokok yang mengandung tanaman kecubung. Usai memeriksa korban yang telah sadar dan dapat berkomunikasi, polisi berhasil menangkap 4 orang dan menyita 609 butir obat berbahaya yang dioplos dengan tanaman kecubung. Nah kemarin ada 2 korban sudah bisa diambil keterangan oleh Polresta Banjarmasin. Korban tersebut atas nama AR dan S, 1 perempuan 1 laki-laki yang viral pertama kali di medsos. Ternyata mereka menyebutkan bahwa yang mereka konsumsi adalah pil putih yang tanpa logo dan tanpa merek itu, sebanyak 2-3 pil 1 orang. Tanaman kecubung merupakan tanaman yang tumbuh liar yang kerap dijadikan tanaman hias. Tanaman ini mengandung beragam senyawa aktif sehingga dapat digunakan sebagai obat alternatif untuk luka hingga sakit gigi. Namun penggunaan kecubung tanpa aturan dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya seperti senang berlebihan, kecanduan, halusinasi, mual, muntah, sakit kepala, dan kematian. Pelakunya adalah Imam, betul ya? Imam Prasetyo. Inilah detik pria berbaju kuning menembak seekor kucing tetangganya setelah memangsa burung merpati miliknya. Pelaku tega menembak hingga 3 kali saat kucing berada di bawah mobil. Pelaku dan barang bukti senjata airsoft gun telah diamankan polisi. Narik terus mati. Hati terus mulai terus digolol lagi. Itu ceritanya. Terus kayak apa? Kenapa? Matinya berapa ekor? 1. Terus sebelumnya juga pernah memakan anakan ayam. Ada Caranya kan ya? Sebelumnya Caranya gimana? Warga sekitar ya sudah saya Mas nggak tahu kalau punya kucing di apa namanya di kandang. Namun menurut pemilik kucing, ini bukan penembakan yang pertama. Dirinya juga menyanggah keterangan pelaku soal kucingnya yang memangsa burung dan kerap membuang kotoran sembarangan. Meski eksis di dunia hiburan, sejumlah selebritas tetap punya profesi lain yang tak kalah bergengsi. Sebagai dokter, desainer, koki, hingga dosen. Siapa saja mereka? Sebagai selebritas, Ivan Gunawan dikenal menjadi presenter, aktor, hingga penyanyi. Namun publik juga mengenalnya sebagai fashion designer. Igun memang keponakan dari perancang busana Aji Notonegoro dan pernah menjadi asistennya. Pengalaman ini memacunya untuk punya rancangan dan butik sendiri. Jadi aku sih bersyukur sekali aku punya keluarga yang memang sudah berada di industri fashion. Om Aji Notonegoro gitu kan. Dan ya dia sih sebenarnya yang membukakan jalan aku untuk bisa berada di industri ini gitu. Dan aku benar-benar pure nggak pernah sekolah gitu kan. Aku hanya SMA aja. Jadi semua ilmu fashion yang aku dapat ya memang dari bagaimana cara aku terjun langsung di bisnis fashion itu sendiri gitu. Sampai akhirnya aku start fashion tuh dari sekitar benar-benar punya usaha sendiri tuh di tahun 2005 lah gitu. Siapa sangka klien pertama Igun adalah Rosa. Yang pas saat itu Ocha tuh merit dan Ocha itu bikin baju di aku seharga 30 juta pada waktu itu. Tahun 2005. Emang iya? 30 juta. Mana ada 30 juta. Lu jangan nambah-nambahin lo. 30 juta. Iya kan? 30 juta. Lo dapat uang dari Rosa, aku cari kontrakan rumah.
Waktu 2005, Mam, aku ingat banget. Mungkin ini pertama kali I want to say thank you so much. Kini Igun telah menjadi desainer yang diperhitungkan dengan sejumlah brand fashion. Selain butik, Igun merintis bisnis busana muslim. Aku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Teguh Adi Fitrian atau yang akrab dikenal sebagai Tompi adalah penyanyi yang telah menelurkan 8 album. Bukan hanya itu, Tompi juga aktif di dunia seni lainnya, seperti menjadi fotografer dan sutradara. Yang menarik, dalam pendidikan, Tompi merupakan lulusan spesialis dokter bedah plastik. Jadi lulus dokter umum itu pertama kali gue rekaman, terus nggak lama gue masuk keterima di bedah plastik, gue mulai sambil ngerjain rekaman juga. Begitu lulus bedah plastik, baru gue bikin klinik. Meski demikian, Tompi tetap mengutamakan sebagai dokter, bukan pegiat seni. Duluan nyanyi sebenarnya. Jadi justru gue nyanyi buat biar bisa lulus dokter. Hah? Iya. Oh, bayar ya? Iya, buat nambah-nambah kan. Sebenarnya dari orang tua masih udah ada support dana. Tapi kan dalam proses kan kita perlu tambahan ini ono segala macam. Nah, dapatnya dari nyanyi. Kini Tompi sedikitnya punya 13 klinik bedah plastik yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dian Sastrowardoyo, sosok artis cantik multitalenta yang membintangi banyak film dan web series, ternyata juga seorang dosen. Sosok bernama lengkap Diandra Paramita Sastrowardoyo ini mengajar di Vokasi Universitas Indonesia. Dian menjadi dosen tetap untuk mata kuliah pengantar film di jurusan produksi media. Jadi sebenarnya dosennya dosen tetap, tapi dengan kesibukan gue bilang sama kepala program studi gue nggak bisa rutin selalu ada ya. Jadi gimana caranya gue dalam satu semester itu gue bisa komit kayak 2-4 pertemuan gitu loh. Tapi setiap semester gue ngajar. Sebagai pengajar, Dian menyoroti kreativitas dan kepintaran para mahasiswanya. Hai, selamat pagi. Kita akan memulai hari ini dengan beryoga. Sejak tahun 2013, aktor senior Anjasmara resmi menjadi instruktur yoga profesional. Aku dipaksa sama Dian dan untuk ikutan teacher training yoga itu. Aku bilang sama dia, enggak, yoga is for myself. I don't want to be a teacher. Itu. Terus setelah itu, udah ikut aja. Kata Dira waktu itu, kata guru yoganya istriku, dia bilang, buat deepening your practice. Ya udah, ikut. Setelah ikut, akhirnya lulus 200 jam waktu itu. Anjasmara mendalami yoga sampai ke Dubai dan negara asal yoga, India. Ia kini menjalani kelas yoga bersama Diani Tami. Ayo guys, sudah siap. Kamu dia, mereka naik. Pesinetron Natali Sarah kini mulai dikenal akan kerajinan tangannya dalam bentuk resin art. Ketertarikannya akan seni kerajinan tangan ini berawal dari nonton video seni perajin resin yang berlanjut belajar teori. Dikasih taunya tuh teori, jadi begini, nggak pernah praktek bareng sama tuh suhunya. Oke, pasti praktekin, jadi. Satu bikin 2, lama-lama nggak dijual, belum dijual. Orang yang lihat dijual nggak sih kak? Balik lagi ke zaman SD, ya nggak ada yang dijual. Suka. Beli. Selain menjual karya resin art miliknya, Natali Sarah kini bisa membangun sekolah khusus seni resin. Halo, kali ini gue mau bikin soto Betawi ala Niki Tirta. Aktor sinetron Niki Tirta kini lebih fokus dengan karir barunya sebagai celebrity chef. Pria 41 tahun ini mengaku beberapa tahun belakangan fokus dengan terjun langsung ke industri kuliner. Aku mengisi hari-hariku dengan memasak gitu. Ketika aku memasak, aku bisa lupa waktu, aku bisa lupa segalanya. Dan itu kayak healing juga buat aku setiap harinya gitu. Bahwa aku mengisi waktu dengan sesuai dengan passion aku, dengan hati aku, dan bermanfaat. Niki bahkan mengisi berbagai acara memasak sebagai celebrity chef.
Beberapa selebritas lain yang memiliki profesi di luar entertainment. Hamis Daud berprofesi sebagai arsitek, lalu Adrian Maulana menjadi pialang saham, serta Nikta Gina yang masih melakukan praktik sebagai dokter kandungan di sela-sela kesibukannya. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.